Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Beredo bersama saya Afriko Zuhri. Dan pemirsa masih dalam tema yang sama terkait pembahasan sumbang saran pemilu 2024. Nah kalau tadi kita sudah membahas bagaimana dasar dari demokrasi itu sendiri Pak, bagaimana eksistensi demokrasi kita saat ini, dan sejauh ini seperti apa sih sebetulnya pemahaman dari masyarakat juga gitu ya. Nah sebelum dilanjutkan oleh Pak Asep, saya mau minta tanggapan dulu ke Pak Anggi. Pak Anggi, kalau kita melihat saat ini sebetulnya dari masyarakat sendiri seperti apa sih eksistensi dari demokrasi dan juga pemahaman nih dari masyarakat? Ya. Pertama, Bung Riko sepakat dengan masukan Pak Asep tadi. Saya mengutip salah satu tokoh demokrasi dunia ya, ada Robert Dahl. Di situ mengatakan konsep pemilu itu, demokrasi itu sekurang-kurangnya ada dua yang paling penting. Bukan berarti yang lain tidak penting. Yang pertama adalah kontestasi. Kontestasi itu terkait dengan siapa saja peserta pemilunya ya, partai politik. Lalu yang kedua adalah partisipasi. Nah ini yang mohon untuk menjadi masukan bagi kami, karena partisipasi ini kan terkait dengan kesadaran, kesukarelaan masyarakat Kota Bengkulu untuk hadir pada hari H nanti, menyuarakan suaranya untuk ikut andil memberikan suaranya, supaya nanti setiap warga negara yang sudah cukup umur sudah boleh untuk menentukan siapa pilihannya yang terbaik dari beberapa kandidat yang ada, pasangan calon, atau misalnya dari beberapa partai politik, atau misalnya ada beberapa calon anggota legislatif dari partai politik tertentu. Mohon kami berharap tingkat partisipasi ini bisa lebih maksimal. Berkaca pada 2019 kemarin kita sudah cukup baik ya, karena pada rezim pemilu ini memang partisipasinya lumayan tinggi ya Bung Riko ya. Kita sudah 81 sekian persen, tetapi kami berharap untuk 2024 ini sekali lagi kami menghimbau proses pemilihan itu memang harus dilaksanakan dengan kesukarelaan. Kami berharap seluruh warga negara bisa ikut andil, bergabung bersama kami, datang ke TPS, menyuarakan siapapun pilihannya. Yang penting kita sebagai warga negara yang baik, punya rasa, punya attitude, punya kepekaan terhadap pemilu kita ke depan. Itu Bung Riko. Oke, artinya kalau kita melihat saat ini untuk proses pemilu dibanding dengan tahun 2019 ada peningkatan di tahun ini gitu ya. Dan memang kita harapkan bersama untuk partisipasi itu tadi dari masyarakat. Nah mungkin kembali ke Pak Asep ya. Pak Asep, kalau kita tadi bicara soal bagaimana pemahaman dan juga bagaimana eksistensi gitu ya dari demokrasi kita saat ini. Kalau dari Pak Asep sendiri melihat demokrasi saat ini seperti apa sih Pak Asep? Gini Mas Riko ya, kita memang masih negara demokrasi yang baru ya, kalau dilihat bahwa visi kemudian secara hakiki kita menerapkan pilihan bernegara itu adalah demokratis. Itu adalah pesan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang menempatkan rakyatlah yang paling berdaulat. Itu dulu catatannya, kan itu ya. Namun dalam perjalanannya tentunya kita masih berkutat dengan masalah-masalah administrasi, kan itu ya, belum ke hakikinya, gitu ya. Kenapa? Kondisi konstelasi masyarakat ya memang seperti ini. Bayangkan dari Aceh sampai Papua, gitu ya, seperti apa sih masyarakat kita? Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan bahwa kita tidak perlu berdemokrasi, tidak. Bahwa kita tetap berpegang teguh demokrasi. Dan diharapkan dalam setiap waktu
itu terjadi sebuah perbaikan-perbaikan, gitu ya. Dan sekarang memang sebuah hal yang luar biasa menurut saya, gitu ya. Kita bayangkan election dalam satu hari, gitu ya, memilih sekian, gitu ya, dari presiden, wapres, dan kemudian 5 peserta itu tambah lagi daerah, kan, gitu ya. Ini luar biasa. Mungkin banyak orang yang tidak membayangkan kayak apa sih tuntutan profesionalitas penyelenggara pemilu, kan ya. Sehingga memang untuk KPU eksistensinya luar biasa, Mas Riko, ya. Misalnya ada undang-undang, gitu ya. Kalau yang lain kan dari undang-undang terjemahkan dari presiden dulu, menteri dan sebagainya. Tapi untuk pemilu dari undang-undang langsung KPU. Yang menerapkan bagaimana, gitu ya, tatanannya, peraturan-peraturan dan sebagainya, kan itu. Nah, tapi kita juga harus paham, kan itu ya, ada 3 aktor ini, kan itu ya, institusi negara penyelenggara pemilu itu. 1 KPU, 2 Bawaslu, dan yang ketiganya adalah Dewan Kehormatan, ya, DKPP. Dan ini secara sistematis itu sudah memberikan sebuah wadah konstitusional yang mengeliminir beragam penyimpangan-penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, ya ini loh ada wasitnya, Bawaslu. Kalau ada misalnya tindakan-tindakan yang inkonstitusional dari anggota KPU, ada di KPP, kan itu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini kemudian yang harus dipahamkan ke masyarakat, ini loh kita bilang ini. Jangan sampai misalnya ada sesuatu hal yang misalnya dianggap, oh ini curang segala macam, bertindak sendiri, main hakim sendiri, tidak bisa. Kan Karena gitu, memang ada prosesnya, nah, gitu ya. ada wadahnya. Ada wadahnya, Nah, juga ada penyelenggara di sana. betul. Nah, yang saya katakan ini memang harus ada edukasi yang menurut saya ini sangat minim atau kurang gitu di dalam masyarakat. Gitu ya. Itu yang kita garis bawahi tadi, bahwa rakyat ini yang paling berdaulat. Dan mungkin mengutip dari tanggapan dari Pak Anggi tadi juga mengatakan bahwa untuk pesta demokrasi atau pemilu saat ini mungkin yang pertama ada kontestasi dan juga partisipasi. Dan disampaikan oleh Pak Asep tadi, kalau kita melihat dari antusias masyarakat, tidak hanya partisipasi masyarakat tetapi juga dari kontestasi juga saat ini memang semakin antusias, gitu ya. Betul, cuman memang harus dipertanyakan kualitas seperti apa, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya katakanlah kita lihat barangkali pemilih itu mungkin secara garis besar lah gitu ya, kita kategorikan dalam 3 kategori yang cukup besar lah gitu ya. Ada yang memang bersikap rasional, ya. Ada yang kedua emosional, dan yang ketiga transaksional. Ya, yang rasional ini masih mendapat persentase sedikit ini. Yang memahami betul-betul pilihannya, kenapa milih Anda, oh saya tahu kenapa harus milih kamu. Itu kan. Nah, yang kedua emosional. Apa kekerabatan segala macam. Kan itu kan. Sehingga politik-politik identitas kemudian muncul dan sebagainya. Seagama dan seterusnya, sepoyang dan sebagainya. Itu emosional. Dan yang paling bahaya lagi adalah apa? Yang justru mayoritas transaksional. Gitu kan. Dan ini adalah paling sulit dan dipahami oleh kita semua, gitu ya, tentang money politik dan sebagainya, kontestasi langsung dengan masyarakat dan seterusnya, kan itu ya. Nah, sehingga ini harus diminimalisir, gitu ya. Dan ini sangat sulit manakala masyarakat tidak dibuat sadar bagaimana pentingnya peran mereka dalam menentukan dan mengekspresikan kedaulatan dalam bernegara itu. Oke, baik. Jadi ini menarik ini. Jadi ada 3 bagaimana masyarakat ini harus melihat, gitu ya, bagaimana dari segi rasionalnya, emosional dan juga transaksional, gitu ya. Nah, gimana tanggapan dari Bang Anggi melihat dari mungkin tahapan dari 3 ini ya yang kita ketahui dalam demokrasi, memang masyarakat juga harus paham dari 3 hal itu. Iya, bukan harus paham ya dari ketiga itu ya. Mungkin maksud Pak Asep tadi yang berlaku di lapangan memang seperti itu. Tapi dari kami berharap yang poin pertama tadi, yang rasional sebenarnya. Walaupun ibaratnya keluarga sendiri, paling tidak setiap pemilih itu harus
memang mencerna betul bagaimana mencari kualitas calon pemimpin kita itu yang benar-benar. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita bisa lihat apa visi, misi, program yang bersangkutan. Terlepas itu dari janji, maka dari visi dan misi dan program itulah yang kita bisa baca. Ketika mereka bisa duduk nanti, maka harus segera mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi dan program mereka. Lalu yang kedua adalah rekam jejak ya. Rekam jejak ini penting karena untuk bayangan kita, sekedar gambaran kita untuk memilih siapa-siapa saja calon anggota legislatif, calon pemimpin kita yang ke depan. Terkait dengan transaksional, betul dikatakan Pak Asep tadi, money politik, hoax dan sebagainya itu kerap kali muncul ya ketika pemilu datang. Tapi kami yakin setiap pemilih punya bargaining masing-masing ya untuk menentukan mau dibawa kemana arah suara mereka. Saya rasa tidak cukup adil dan bijak kalau suara kita hanya untuk dihargai dengan nominal rupiah. Karena memang ini pertaruhannya untuk 5 tahun ke depan. Kami berharap tadi seperti disampaikan pendidikan politik ini penting dan bukan hanya semata-mata beban penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP saja, tapi kami berharap ada partai politik di sana bisa membantu kami untuk sama-sama memberikan pendidikan politik, ada pemerintah, ada LSM, OKP yang lain supaya memang daya dorongnya lebih maksimal Mas Riko terkait dengan transaksional yang disampaikan oleh Pak Asep tadi. Oke, ini menarik juga berkaitan dengan pendidikan politik. Ini memang harus diberikan gitu ya kepada masyarakat dan memang harus bekerja sama antara penyelenggara dan juga setiap elemen masyarakat. Kita akan break sejenak, akan kita lanjutkan kembali. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama kami dalam program Acara Berendo. Kami akan kembali setelah yang satu ini.